Oke, halo semuanya. Nah, kita kembali akan membahas materi tentang transformasi geometri untuk subtopik yang baru, yaitu refleksi atau disebut dengan pencerminan. Ya. Refleksi titik terhadap garis. Nah, jika titik A direfleksikan terhadap garis L, itu menghasilkan bayangan B. Maka garis L tersebut tegak lurus terhadap ruas garis AB dan membagi ruas garis tersebut menjadi dua bagian yang sama. Nah, untuk selanjutnya, garis L ini disebut juga dengan garis refleksi. Nah, sifat refleksi titik terhadap garis. Jadi, jarak titik asal A, nah di sini ada jarak titik asal A, terhadap garis refleksi, itu sama dengan jarak bayangan A. Nah, ini jarak bayangan A terhadap garis refleksi. Nah, di mana yang L ini di sana. Garis yang menghubungkan titik asal dan bayangan, yaitu adalah A dan aksen, itu tegak lurus terhadap garis refleksi. Oke, lanjut. Nah, sifat refleksi terhadap ruas garis. Nah, panjang ruas garis AB di sini nih ada panjang ruas garis AB itu sama dengan panjang aksen dan B aksen. Nah, kita bisa lihat sama. Nah, karena dua garis A dan A aksen itu sejajar dengan B dan B aksen. Oke. Nah, di sini adalah refleksi untuk sumbu X, sumbu Y, dan titik asal 0, 0. Nah, di bagian A ini adalah bayangan titik P ketika X dan Y itu direfleksikan terhadap sumbu X adalah P aksen akan menjadi X dan negatif Y. Nah, jadi misalkan nih, kita P, nah yang awalnya itu adalah 32. 32. Kemudian kita refleksikan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X kita refleksikan. Nah, maka nanti P aksen akan menjadi 3 dan negatif 2. Nah, jadi yang Y-nya, sumbu Y-nya, dia akan menjadi negatif. Contoh lagi, misalkan P 4 dan 5. Kemudian kita refleksikan terhadap sumbu X. Dan negatif 5. Ini untuk refleksi terhadap sumbu X. Contoh yang B, itu yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, kalau refleksi terhadap sumbu Y, asalnya bayangan titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y adalah P aksen, negatif F, negatif, negatif X, dan Y. Nah, jadi misalkan kita punya titik 7 dan 3. Terus kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, aku X-nya yaitu yang negatif, jadi yang 7. Jadi nanti negatif 7. Jadi negatif 7, ini 3. Oke. Nah, terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X, nah, yang akan negatif itu adalah yang sumbu Y-nya. Sedangkan kalau kita refleksikan terhadap X, contoh lagi, misalkan P awalnya itu negatif 5. Nah, ya. Yang X ini akan negatif. Nah, karena negatif ketemu negatif, maka akan jadinya 3. Sumbu X-nya. Nah, ketemu negatif lagi sini. Negatif ketemu negatif, maka akan jadi positif. Jadi positif 5 dan 3. Oke, itu untuk mana jika titik PX X ya itu direfleksikan terhadap titik pusat 00, nah maka bayangan titiknya itu adalah negatif X, negatif Y. Jadi keduanya akan misalkan P negatif 3. Jangan, jangan negatif dulu. Jangan dulu negatif. Kita gunakan positif dulu. Nah, positif 7 dan pusat 00, misalkan 00 kita refleksikan. Duanya akan jadi negatif. Oke, contoh lagi, misalkan P di sininya negatif 4 titik P aksen. Negatif ketemu negatif, maka dia akan positif. Negatif ketemu negatif, itu akan hasil bayangannya akan positif kalau terhadap titik pusat normal. Nah, kalau titik asalnya dia positif, kemudian direfleksi hasilnya akan negatif lawannya. Oke, kita lanjutkan ke materi.
Nah, di sini kita punya soal. Nah, jika diketahui segitiga ABC itu dengan A negatif 21, B negatif 6 dan 4, dan C negatif 4 dan negatif 3, tentukan bayangan dari ABC yang direpresikan terhadap sumbu X. A di sini itu awalnya negatif sumbu Y-nya. Jadi nanti negatif 2, negatif 1. Nah, maka akan menghasilkan, oke, sekarang negatif 4, kemudian negatif. Jadi C aksen sama dengan, nah sini awalnya, nah sedangkan yang Y-nya itu negatif 3, ketemu negatif 3. Karena kan rumusnya itu dari P jika fleksikan terhadap itu negatif Y. Nah, di sini udah negatif. Negatif, terus ketemu negatif lagi. Jadi positif. Negatif 4 dan 3. Oke, kita lanjut. Oke, nah. Diketahui ABC dengan A negatif 11, B negatif 53, dan C negatif 3, negatif 2. Tentukan bayangan yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, refleksi terhadap sumbu Y. Berarti kan rumusnya apa? Di sini ada P, ketika X dan Y, kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka P aksen ini akan menghasilkan kemudian 1. Kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, menghasilkan A akan bertemu lagi dengan B. Di sini awalnya adalah negatif ini B. Negatif 5, nah yang tiganya tetap. Nah, kemudian negatif 2. C, nah negatif 3 akan jadi positif 3, negatif 2-nya akan tetap. Gitu. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di sini kita akan menentukan bayangan ruas garis PQ yang direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Jadi tentukan bayangan ruas garis PQ dengan P negatif 31 dan Q 33 yang direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Jadi kalau terhadap pusat 0,0, jika misalkan titik P, X, Y, become negatif Y. Nah, tuh. Nah, di sini titik awal P-nya itu adalah negatif 3 dan 1, 0. Jadi negatif akan jadi positif. Nah, sedangkan 1 ketemu dengan negatif itu sama dengan negatif 1. Terhadap direfleksikan terhadap titik pusat 0,0 akan negatif 3, negatif 3. Oke. Oke, pembahasan mengenai transformasi geometri untuk subtopik refleksi atau pencerminan ini sudah. Nah, nanti kita akan bahas soal-soal yang lain. Sampai jumpa di pertemuan berikut.